Pernah ketemu orang, di depan terlihat beriman, tapi di belakang justru menertawakan kebenaran. Hati-hati, ini bukan sekadar sikap biasa. Ini karakter yang Allah bongkar langsung dalam Al-Quran. Dan yang lebih mengkhawatirkan, jangan-jangan itu ada dalam diri kita. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya berolok-olok. Ayat ini tidak hanya menceritakan, tapi membongkar isi hati manusia. Di antara sifat orang munafik adalah bermuka dua. Ketika mereka bertemu kaum muslimin, mereka menyatakan diri beriman, agar mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin. Namun ketika kembali kepada kelompok mereka yang disebut sebagai setan-setan, mereka mengakui bahwa sikap itu hanyalah untuk memperdaya dan memperolok-olok. Artinya, apa yang mereka ucapkan di depan bukan keyakinan, hanya strategi. Mereka melakukan itu untuk melindungi diri dan meraih keuntungan duniawi. Jadi jelas, ini bukan sekadar lemah iman. Ini adalah iman palsu yang disengaja. Makna setan, kata setan berasal dari kata yang berarti jauh. Disebut setan karena mereka jauh dari petunjuk Allah. Dan yang perlu kita pahami, setan itu tidak hanya jin. Allah menegaskan dalam surah Al-An'am ayat 112, bahwa ada setan dari kalangan manusia dan jin, yang saling membisikkan kata-kata indah sebagai tipu daya. Artinya, lingkungan buruk, pemimpin yang menyesatkan, bahkan sirkel pertemanan, bisa menjadi setan dalam kehidupan kita. Para ulama tafsir memperkuat makna ini. Ibnu Katsir menjelaskan, orang munafik berkata kepada pemimpin mereka, kami tetap bersama kalian dalam kekufuran, dan kami hanya mempermainkan orang-orang beriman. Al-Qurtubi menjelaskan, setan-setan mereka adalah para pemimpin dan tokoh yang diikuti dalam kesesatan. Riwayat dari Ibnu Abbas menegaskan, mereka adalah para pembesar orang kafir yang menjadi tempat kembali kaum munafik. Dan Mujahid bin Jabir menjelaskan, mereka adalah orang-orang berpengaruh, yang membuat kaum munafik takut kehilangan posisi jika benar-benar beriman. Jadi masalah utama orang munafik bukan tidak tahu kebenaran, tapi tidak mau berkomitmen pada kebenaran. Sebab turunnya ayat ini adalah, sebagian riwayat menyebut ayat ini berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia pernah bertemu para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Di depan mereka, ia memuji luar biasa. Namun setelah itu, ia berkata kepada kelompoknya, lihat bagaimana aku mempermainkan mereka. Bahkan ia mengajari pengikutnya untuk melakukan hal yang sama. Catatan penting, sebagian ulama menilai riwayat ini lemah sanadnya. Namun maknanya tetap sesuai dengan gambaran Al-Quran tentang kemunafikan. Kita lihat kondisi sekarang sesuai ayat tersebut. Hari ini, ayat ini terasa sangat dekat. Di media sosial, tampil seolah religius, tapi kehidupan aslinya berbeda. Di lingkungan kerja, bicara jujur saat dilihat, tapi ikut arus saat ada tekanan. Di pergaulan, di depan terlihat baik, di belakang ikut meremehkan. Kita menyesuaikan diri, bukan karena kebenaran, tapi karena tekanan lingkungan. Ayat ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kita. Apakah kita tetap sama? Di semua tempat, keimanan sejati tidak punya dua wajah. Ia tetap sama, di depan manusia, maupun saat sendiri. Karena pada akhirnya, yang kita hadapi bukan manusia, tapi Allah yang maha mengetahui isi hati. Jangan sampai, kita terlihat beriman di hadapan manusia, tapi justru sedang mempermainkan kebenaran di hadapannya. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan ayat berikutnya.